Selamat malam semuanya, nama saya Jolin dengan NPM 2241039 dari jurusan manajemen dengan kelas 6 MNME. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil saya selama kelas statistika penelitian. Kemudian saya akan berbagi share screen-nya juga. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang judul dan model saya. Yang pertama itu judul saya adalah High Performance Work System dan Innovation Performance, dimediasi oleh intrinsic motivation dan moderasi oleh person organization fit pada perbankan di Kota Batam. Yang kemudian model saya itu adalah yang dimana H1 adalah High Performance Work System berpengaruh terhadap Innovation Performance. Yang kedua adalah High Performance Work System berpengaruh terhadap Intrinsic Motivation. H3 adalah Intrinsic Motivation berpengaruh terhadap Innovation Performance. H4 adalah High Performance Work System berpengaruh terhadap Innovation Performance, dipengaruhi oleh dimediasi oleh Intrinsic Motivation. Yang kelima itu adalah High Performance Work System berpengaruh terhadap Intrinsic Motivation, dimoderasi oleh Person Organization Fit. Yang kemudian adalah gimana sih step-step untuk menuju olah datanya. Yang pertama adalah setelah kita bagi kuesioner, kita dapat hasil-hasil respondennya. Ini hasil-hasil respondennya. Kita jadikan demografi dulu. Setelah kita jadikan demografinya, baru kita pilahkan lagi hasil yang per indikator ini, yang ada 4, ada 5, ada 3, ada 2 dalam satu lembar lagi. Kemudian kita jadikan Excel-nya itu D, limited. Habis itu kita ke Smart PLS-nya, yang dimana ini ada tes uji ini. Ini untuk dapat bulat-bulat ini kita tekan latent variable, baru kita susun sesuai dengan model kita itu gimana. Ini model saya. Kemudian baru kita tekan ini calculate, kita uji apa ini namanya? Kita uji PLS algorithm. Bentar ya. Ini PLS algorithm. Baru kita start calculate. Oke. Selanjutnya sama juga yang bootstrapping. Sama juga ini kayak gini. Kita tinggal calculate bootstrapping. Ada hasil calculate, tinggal calculate, tunggu hasil keluar. Untuk yang di outer ini kita kan calculate nih PLS algorithm, kita calculate. Kemudian untuk nengok hasilnya itu di outer loading nih semua, baru ini untuk nengok outer loading. Kemudian ada di construct reliability ini untuk tengok AVE dan validitas dan reliabilitas.
Kemudian baru kita yang bootstrapping itu kita baru bootstrapping itu ini calculate. Bootstrapping itu untuk lihat hasil indirect dan direct effect. Itu kayak H1, H2, H3, H4-nya. Bentar. Di sini hasilnya udah ada nih di PEV coefficient itu untuk tengok direct effect nih. Lalu untuk indirect effect kita tengok di specific indirect effect. Oke, di sini hasilnya. Kemudian saya akan bahas sesuatu. Kita dari hasil outer loading di sini. Bentar ya. Ini demografi. Yang dimana itu di data saya itu kebanyakan perempuan yang mengisi. Kemudian respondennya di 18 sampai 25 tahun. Kemudian di S1 rata-rata pendidikan. Kemudian juga di belum menikah status perkawinannya. Kemudian lama bekerjanya selama 1 sampai 5 tahun. Kemudian statusnya kontrak tetap. Kontrak tetap. Status bekerjanya tetap gitu. Lalu kebanyakan bekerja di Bank BCA. Selanjutnya itu di ini hasil outer loading dan AVE. Yang dimana itu AVE-nya itu semua di atas 0,6. Ini masih ada 0,6 ini lebih berarti dari 0,6 berarti dia nggak apa-apa, tetap bisa dipakai gitu, nggak harus hapus indikatornya. Kemudian ini ada di AVE 0,5 berarti dia mencukupi standarnya gitu di 0,5. Kemudian untuk hasil Combats Alpha dan Composite Reliability itu semuanya di atas 0,7. Jadi instrumen penelitian ini dikatakan validitas dan reliabilitas dan baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Kemudian ini ada S-square. S-square ini menjelaskan tentang kinerja inovasinya itu berada di 0,7 dan untuk motivasi intrinsiknya ini nih di sini itu 0,83 yang dimana itu menjelaskan konstruknya ini memiliki stabilitas yang baik dan kekuatan prediksi yang tinggi. Kemudian itu ada di direct effect, itu di mana H1, H2, H3. Nah, ini kita bisa tengok di simple mean, itu untuk tengok apakah dia pengaruh positif atau negatif. Kemudian di p-value ini untuk tengok dia signifikan atau tidak. Cara tengok kriterianya itu apakah dia signifikan itu tengok di p-value itu hasil tidak melebihi 0,05.
yang dimana ini kita dapat lihat high performance work system ini berpengaruh terhadap innovation performance ini dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian H2 itu berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian H3-nya ini berpengaruh positif dan signifikan juga. Yang dimana itu di bawah 0,05 semua, tidak melebihi. Kemudian kita tengok di indirect effect yang dimana H4 dan H5. H4-nya itu dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan juga karena hasilnya tidak lewat dari 0,05 dan positif di sini nggak ada tanda minus. Nah, di H5-nya ini itu yang dimana terdapat tanda negatif di depan di sampel mean ini, berarti dia negatif tapi dia signifikan karena di p-value-nya ini dia 0,02 bukan jadi dia tidak melebihi 0,5, jadi masih signifikan ya. Dari presentasi saya pada hari ini, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.